Terima kasih Mbak Ani sudah Oke, siap. Pak, silahkan Pak. Waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk Bapak Agus. Silahkan. Ya baik, sudah tampil ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita sama-sama menyimak ya paparan terkait dengan buku OHN yang memang saat ini masih jarang ya. Jadi beruntung sekali rekan-rekan semuanya di sini bisa sharing antara praktisi, kemudian juga di pendidikan maupun mahasiswa yang sedang menempuh kuliah. Perkenalkan dulu, nama saya Agus Warseno ya tadi ya. Kemudian pekerjaan sehari-hari saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya dosen, itu bidangnya di keperawatan kesehatan kerja. Kemudian juga di Klinik AC Waluyo sebagai perawat, utamanya penanggung jawab K3 Fasiankes, kemudian juga di Apotek Ariska, serta punya perusahaan CV Rade. Kemudian organisasi yang relevan dengan K3 itu ada di APOKI, AAOHN, IPKKI, dan Asosiasi Klinik. Kemudian juga sebagai peserta sertifikasi OHN periode pertama, ya seperti Mas Deni tadi sama Mas Devanda. Jadi di APOKI kami menyelenggarakan kegiatan, salah satunya pengembangan di bidang ya, OHN untuk sertifikasinya ya. Nah ini nanti kedepannya akan dibuka untuk umum tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang bisa diikuti oleh seluruh perawat yang berminat di bidang occupational health ya. Kemudian sertifikasi Perkes, lead auditor ya, kemudian hipnoterapi dan K3 Fasiankes, serta sertifikasi lainnya yang mungkin tidak relevan untuk K3 jadi tidak perlu dicantumkan. Untuk materi saya itu adalah tentang sejarah ya. Mungkin kalau tadi para praktisi itu menyampaikan pengalaman mereka. Nah, di bab 3 ini tentang sejarah occupational health nurse ya. Nah, tentunya perlu kita pahami bahwa tidak serta-merta OHN itu hadir di Indonesia. Pasti ada prosesnya dan bahkan terus kita gali seperti apa dan mulai kapan sih OHN itu dikenalkan ya. Nah ini kita mulai dari internasional dulu. Sejawat kita yang lain dari profesi lain yaitu medis ya, ini yang lebih dulu di tahun 1494 ya. Jadi ada namanya Dr. Georgius Agricola, itu mulai menyadari adanya penyakit yang terkait dengan profesi tertentu ya. Nah beliau di pertambangan sehingga kaitannya dengan proses menambang ya, itu ditemukan adanya karsinoma bronkus. Ini yang dikenal sebagai dokter occupational health ya. Nah kita sebagai perawat tentu seiring sejalan ya, sebagai profesi yang selalu barengan atau berdampingan dengan medis ya, sehingga juga berkembang ya, tidak hanya medisnya tapi juga keperawatan. Kita tahu revolusi industri di barat ya tahun 1760 sangat mempengaruhi terutama juga perkembangan keperawatan profesional ya. Bukan berarti di sebelum tahun ya 1760, sebelum revolusi industri ya, perawat itu tidak ada. Mungkin ada ya di beberapa buku sejarah menyampaikan bahwa ya perawat itu sudah dari lama, seperti dokter itu mungkin dikenal sebagai tabib ya kalau di Cina. Nah perawat itu mungkin dulunya juga dikenal ya beriringan dengan tabib, tetapi memang secara historinya mungkin belum tercatat ya. Mungkin di sejarah Islam itu juga ada
sejak zaman Nabi ya. Jadi perang yang terjadi itu selalu ada yang merawat luka-luka para prajurit yang menjadi korban perang. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ya sebenarnya seiring sejalan dengan profesi dokter. Nah, OHN sendiri juga ya sejak revolusi industri berkembang di Eropa ya, keperawatan juga menjadi modern dari tokohnya yaitu Florence Nightingale ya. Dari situ sekolah perawat mulai berdiri ya, kurikulum keperawatan mulai berdiri. Dan di antara kehidupan Florence ini ya, muncul tokoh keperawatan yang dianggap sebagai the first industrial nursing ya. Kalau di sana dikenalnya sebagai industrial nursing. Itu dulu sebelum berubah menjadi occupational health nursing. Ini ada namanya Philippa Flowerday ya, yang merawat karyawan pabrik. Nanti detailnya di belakang. Kemudian di Amerika itu ada Betty Mulder dan Ademayu Stewart. Ya. Ini yang merawat, kalau Betty Mulder itu di pertambangan, kemudian kalau Ademayu Stewart itu di Vermont Marble Company. Nah, kemudian berkembang seiring perkembangan industri ya yang semakin maju, berdiri organisasi American Industrial Nurse Association, kemudian berubah lagi menjadi AAOHN. Nah, ini gambarannya, sejarahnya ya tadi. Philippa Flowerday itu dipekerjakan atau bekerja di Coleman Company di Norwich, Inggris. Menjadi perawat pertama ya yang bekerja dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Itu di industrinya atau di pabriknya. Sisa waktunya dengan cara mengunjungi karyawan yang sakit ataupun anggota keluarganya. Jadi memang sangat relevan sekali apa yang dilakukan ini dengan perkembangan OHN ya. Jadi bukan di rumah sakit tetapi memang bekerja di sektor industrinya. Tidak hanya fokus di aspek medis, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pakaian pekerja. Jadi dari Flowerday ini mengamati ya, pakaian dari pekerja ini berpotensi bahaya atau tidak ya. Mudah terbakar, mudah robek ya. Kalau bersinggungan dengan benda tajam itu ya, mudah robek, itu akan menimbulkan risiko. Nah, dari situ Flowerday ya memberikan masukan kepada pemilik atau pengelola Coleman Company ya. Nah, ini penghargaan ya dari mendapat ya, apa itu namanya ya, penghargaan lah dari perusahaan sebagai the first ya industrial nurse di Inggris ya. Kemudian di Amerika itu ada namanya Betty Mulder, tetapi tidak banyak data yang diperoleh ya. Beliau bekerja di pertambangan batu bara ya di Pennsylvania. Dilanjutkan ada Ademayu Stewart, ini yang lebih lengkap ya. Ya. Kemudian selama bekerja di industri yang dilakukan itu tidak menekankan pada pencegahan tetapi ya, karena masih fokus di kunjungan rumah karyawan ya, baik pekerja maupun keluarganya dan di masyarakat sekitar perusahaan ya. Kemudian baru berdiri rumah sakit perusahaan atau rumah sakit industri ya, sama seperti di Indonesia trennya perusahaan besar-besar itu juga memiliki rumah sakit sendiri ya, seperti Pertamina ya, itu punya rumah sakit sendiri di luar perusahaannya. Ini dulu juga terjadi ya, di era Ademayu Stewart ini. Tapi ini berdekatan dengan perusahaannya, jadi memang rumah sakitnya sekaligus mendukung keselamatan kerja dari karyawan. Kemudian juga menghabiskan waktunya untuk menangani proses atau kasus kebidanan ya, maternal, juga kasus medis, dan kadang-kadang memberikan edukasi
praktek kesehatan di sekolah. Nah, itu secara umum sejarah dari OHN ya di luar negeri berdasarkan tokoh-tokoh yang memang dianggap sebagai pendahulu ya, pendahulu dari OHN. Profesi OHN sendiri semakin kesini semakin bertumbuh ya. Di awal abad 21 ketika tentunya revolusi industri tadi berlanjut dan berbagai penyakit baru ya seperti TBC ya, kemudian juga adanya perang ya, serta ada undang-undang terkait dengan kompensasi pada pekerja yang mengalami PA penyakit maupun kecelakaan kerja. Nah, untuk mengontrol tentunya dibutuhkan tenaga kesehatan yang bisa mengedukasi pekerja ya, sehingga apa, kompensasinya bisa diminimalkan. Nah, saat ini cakupan OHN sendiri ya, manajemen penyakit, kesehatan lingkungan, kesiapsiagaan darurat, serta perencanaan ya sebagai respon bahaya alam, teknologi dan manusia terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Organisasi AUHN ya, ini tadi berdiri tahun 97 sebagai perubahan dari American Industrial Nurse. Jadi di sini ada perubahan term atau istilah dari industrial ya menjadi okupasional ya. Dari industrial menjadi okupasional. Nah, nanti akan disampaikan oleh penulis yang terkait dengan organisasi OHN. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, ini yang saat ini perlu diteliti lebih lanjut ya, terutama nanti yang tergabung di APOKI, mungkin rekan-rekan ya yang sudah bekerja sejak lama ya, kita mengenal di pertambangan ya, yang awal-awal di Indonesia itu Freeport, itu mempekerjakan perawat tetapi dari luar negeri ya, kemudian mulai beralih ke orang lokal ya. Nah, mulai dikenal namanya perawat perusahaan ya. Nah, semakin berkembang ke sini baru kita menggalakkan istilah occupational health nursing ya, karena kalau di Kemenaker itu masih dikenalnya paramedis, belum dikenal sebagai OHN. Nah, ini perkembangan OHN di Indonesia, tentunya ini ringkasan dan juga masih perlu dikembangkan ya terkait sejarah OHN di Indonesia maupun organisasi OHN di Indonesia. Ya, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Mbak Ani untuk detailnya tadi ya. Silakan bisa pre-order atau langsung klik aja di Lazada atau Tokopedia kalau ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus War untuk pemaparan yang begitu baik ya.